Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih telah menjaga dan melindungi kami melewati malam yang gelap. Dan pagi hari ini kami satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk mau mendengar, mengerti, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita harus mengetahui bahwa dosa adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dosa adalah bentuk pemberontakan terhadap firman Tuhan. Dosa adalah bentuk perlawanan terhadap perintah Allah. Dosa berasal dari keinginan daging. Sebagaimana kita ketahui, pada manusia mula-mula, di mana dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa memecah, mengubah kehidupan yang penuh damai, berubah menjadi hidup yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dosa itu ada dalam hidup manusia, manusia mulai menjauh dari Allah, melakukan pemberontakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Hidup dalam perbuatan yang jahat, memberontak, melawan, tidak taat. Terjadilah pembunuhan dan lain sebagainya. Adalah bentuk dari perbuatan dosa. Dan akibat dosa, firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut dan kematian. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa perbuatan dosa tidak membawa siapapun kepada kebahagiaan yang kekal. Perbuatan dosa tidak membawa siapapun kepada kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahwa dosa tidak membawa siapapun kepada kehidupan yang kekal. Melainkan dosa membawa kita kepada hidup yang dipenuhi dengan kejahatan. Hidup yang penuh dengan kekacauan. Hidup yang tidak ada kedamaian. Itulah akibat dosa. Untuk itu kita harus bersama-sama menentang yang namanya perbuatan dosa. Kita harus bersama-sama menentang perbuatan dosa. Dan jangan merasa bahagia ketika kita melakukan dosa. Dan jangan merasa tidak ada masalah ketika kita sudah berbuat dosa. Ingatlah, apapun dosa yang kita tanam, kelak akan kita tuai. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau mengakui dosa kita kepada Allah. Dan kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kita semua membutuhkan pengampunan
daripada Allah. Dan ketahuilah saudaraku, ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketika kita mau bertobat, berubah, di sana ada pengampunan untuk kita. Tidak peduli sebesar apa dosa yang kita perbuat. Tidak peduli segelap apa dosa yang sudah kita lakukan. Tidak peduli sekotor apa dosa yang telah kita perbuat di masa yang lalu. Ketika kita mau datang dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan bersungguh-sungguh, ingatlah Tuhan mau mengampuni kita. Dan jangan bertahan dalam dosa. Jangan bertahan dalam perbuatan dosa yang kau lakukan. Karena itu tidak akan membawamu kepada kehidupan yang kekal. Dosa tidak pernah menjanjikan kebahagiaan kepada siapapun. Melainkan maut dan kematianlah upah dari dosa itu. Untuk itu firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk berperkara. Tuhan mengundang kita untuk mengakui segala dosa yang kita perbuat. Dan ingatlah pengadilannya. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Semerah apapun, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang bersedia mengampuni kita. Dia Tuhan yang bersedia memutihkan dosa kita kalau kita mau mengakuinya. Kalau kita mau menyadarinya. Kalau kita mau datang kepadanya. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita. Tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Tinggalkanlah perbuatan dosa yang membuat kita jauh dari Allah dan kehilangan kasih-Nya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Dosa adalah keinginan daging yang sesungguhnya ingin membuat kita menjauh dari Allah dan kehilangan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama, sehingga kita tidak jauh dari Tuhan, sehingga kita dekat dan tidak kehilangan kemuliaan kasih Tuhan. Pengampunannya ada bagi setiap orang yang mau datang mengaku dan bertobat. Jangan datang kepada Tuhan hanya untuk meminta pengampunan, tapi juga harus datang dan pulang dengan sebuah pertobatan. Ini yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan dapat menyentuh hati kami, mengingatkan kami agar jangan melakukan dosa, jangan mencintai dosa, jangan merasa bahagia ketika sudah melakukan kejahatan. Dan kami harus ingat bahwa dosa tidak pernah membawa kepada kebahagiaan, tidak pernah membawa kepada kedamaian, melainkan dosa membawa kami kepada kegelapan, kejahatan, maut dan kematian. Untuk itu, firman Tuhan mengajak kami untuk kembali datang kepada Tuhan, mengaku dan mau meminta pengampunan. Firman Tuhan berkata, sebesar apapun, segelap apapun, semerah apapun dosa kami, Tuhan mampu mengubahnya, menghapusnya, mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti kapas. Karena Tuhan bersedia untuk mengampuni kami. Biarlah kami mau bertobat melalui firman Tuhan, meninggalkan dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Cara khusus satu hari ini, tuntun kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan aktivitas kami
melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Dan kami memohon, berkatilah juga saudara kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka. Berikan kekuatan berkat-Mu agar setiap yang sakit beroleh kesembuhan. Dan setiap yang bersuka cita, yang berulang tahun mungkin ada satu hari ini, tambahkanlah umur yang panjang. Tambahkanlah berkat-Mu ya Bapa. Agar seluruh saudara kami semakin percaya, bersyukur, dan semakin memuji Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita.